Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Cukup, Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Pak saya mau Oke, tanya Pak saya. Pak Indro, monggo. Halo, Ya, Pak, saya kan nyoba untuk averaging. Itu sebaiknya di close terlebih dahulu yang minusnya atau yang plusnya. Kalau misalnya jaraknya terlalu jauh itu. oh yang jauh Pak, yang jauh langsung di close Pak. Yang jauh Yang usahakan di jauh dulu close. ya Ya, berarti ya, yang minus ya Pak. ya, ya karena kalau jauh itu potensi untuk kembalinya jauh Pak. Artinya potensi harga untuk kembali di sana jauh, kejauhan nanti kelamaan. Ya kalau saya contohkan yang Ya, ya, kemarin-kemarin, selalu yang jauh yang saya habisi dulu, saya tambahkan lagi. Kalau terus ditinggalkan jauh lagi, habisi lagi yang jauh, masuk lagi yang baru. Terbaru di situ yang terdekat yang berpotensi untuk mengembalikan. oh iya, iya, iya. Ya, itu caranya. Ada Oke, lagi Pak? makasih Mas ya. Oke, Oke, Mas monggo-monggo. ya. Yang lain ada ini bila ada dari Pak. Iya Pak, Ada? Oke, silakan. saya mau tanya kalau misalnya untuk trading jangka panjang, Iya, range-nya patokannya di berapa tuh Pak? D1. Di D1 ya? Range-nya D1, Oh, oke. jadi menghitungnya sama. Kita lihat yang terdekat, artinya lihat candle yang terdekat situ, yang tebal mana itu jadikan ring. Misalnya ini yang terdekat warna merah, berarti range-nya ini di antara ini dan ini. Oke, berarti Oh 1000 gitu. sekian ya. Terus kalau kita mau entry ya karena jangka panjang, berarti kita lihat peluang di sana. Misalkan begini, ini D1, kita lihat di sebelah kiri juga ada ndak di sana support atau resistennya. Ternyata ada. Dari kondisi seperti ini jangan ambil sell, ini berbahaya karena berpotensi untuk lanjut naik. Dia sasarannya tentu akan menyentuh yang paling ujung di sana, walaupun tidak terlalu pas di sana, mungkin di sekitaran ini, yang di sini. Dia akan berusaha menyentuh Yang di sana. terdekat ya Pak? Yang terdekat dulu. Kenapa Oke. kok jangka panjang itu kita lebih cenderung ke naik, karena ini sudah bukan retrace lagi ini. Ya kalau kita lihat begini. Nah, ini pergerakannya, kemudian ini naiknya sudah lebih dari separuh, bahkan 75%-an. Maka berpotensi untuk akan menyentuh di atasnya. Ini jangka panjang. Jadi kondisi kalau pengen jangka panjang memang jauh lebih enak karena kita tidak tiap hari harus kontrol di sana. Cuma ya modalnya harus besar, kemudian ketahanannya harus kuat. Ini selalu akan nanti kesentuh di sana. Apalagi ini akhir Minimum tahun, berapa Pak modalnya kalau jangka panjang? bukan modalnya, yang penting ketahanan. Ketahanan itu di atas 100 ribuan. Itu pun paling nggak 100.000 seminggu. USD. Bukan 100 ribu pip. Oh, Tinggal 100.000 pip. ya Oke. 100 ribu pip. Jadi kita tinggal Approximate kalau di dolar berapa Pak? Kalau di dolar misalkan ya, contoh saya kasih contoh gambaran dulu, oret-oretannya saya kembali ke catatan dulu. Nah sekarang ketahanan kita misalkan 100 ribu pips. Nah kita trading jangka panjangnya paling tidak 1 minggu dengan prediksi atau perkiraan per hari ini kisaran 7.000. Berarti kalau 1 minggu kalikan 7 berarti 49.000. Masih ada space di sana 51.000. Ini artinya 1 minggu masih bertahan, mampu bertahan. Tentu dengan perhitungan lotnya begini. Kalau ketahanan 100.000 ya maka modalnya kira-kira berapa? Ya tergantung kita hitung. Misalkan modal kita 5.000. Apakah bisa? Bisa. Nanti tergantung dibagi aja. 5.000 dibagi 100.000. Nah, ini yang kita gunakan. Lot yang kita gunakan adalah 0,05. Ini sudah. Dengan lot 0,05 ini modalnya 5.000 masih bisa bertahan selama 1 minggu. 5.000 USD kan Pak? 5.000 USD. Jadi caranya kalau kita mengambil peluang sama dengan di teknik yang kita gunakan. Contoh misalkan ini sudah di atas, misalkan sudah di atas ada penolakan enggak? Kalau tidak ada penolakan jangan. Atau misalkan ini retrace, ya kita lihat begini.
1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini turun lagi. Nah, ini sudah mulai naik. Nah, sudah mulai naik ini nanti kalau ditutup dengan warna hijau, ini triggernya sudah ada, berarti di candle selanjutnya, di hari selanjutnya kita entry-nya buy di sana. Nah, kita entry-nya sesudahnya di sini, buy-nya di sana. Menunggu candle ini selesai, karena triggernya harus paling tidak ada 2. Ada 2 trigger naik. Ini sudah mantul, sudah mulai mantul hijau, kemudian hijau lagi memperkuat lagi. Selanjutnya kita entry-nya buy. Targetnya di mana? Targetnya ya dia menyentuh di ujungnya nanti. Nah, di sini. Berarti kalau di situ targetnya berapa pip kira-kira, misalkan ya 500-an sekian, 520-an. Kenapa kok Ini di kecil? Euro USD nih, bukan di Gold. Oh iya, di Euro USD, Oke. makanya kecil. Kalau di gold berbeda. Dengan teknik dan teori yang sama, ya kita lihat misalkan ada naik, kemudian ada koreksi lagi, ada naik lagi, ada koreksi lagi, kemudian naik lagi. Ya, nanti targetnya begini. Kalau nanti ditutup dengan warna hijau, berarti triggernya sudah ada. Kita entry buy sesudah ini selesai. Misalkan di sini buy. Targetnya di mana? Nah, hati-hati di sini ada banyak penolakan dan ini equal. Nah, di sini. Maka ambil lebih di bawah sedikit dari titik garisnya ini. Nah, kenapa kok terlalu kecil? Oke. Kenapa kok terlalu kecil? Karena kita mencari keamanan dulu. Ya, kecil ini kalau di trading harian ya 800 sudah lumayan. 800 pip ini kalau kita sehari berat juga kalau dapatnya. Kalau satu kali transaksi bisa kalau di trading jangka panjang. Jadi satu kali transaksi kita tunggu take profitnya. Katakanlah misalkan menghitungnya begini. Kalau misalnya satu hari kita targetkan per hari misalkan berapa, 500 pip ya. Berarti kalau satu minggu target kita harus kalikan 5. Ya, berarti 2.500. 2.500. Nah, 2.500 itu di mana? Ya dilihat. Kalau di sini berarti dekat juga. Nah, di sini di atas ujung sini. Apakah ini berpeluang di sana? Sangat berpeluang sekali. Yang pertama kita tidak melawan arus, yang kedua ketahanan kita juga kuat. Dan ini bukan lagi retrace, ini sudah mulai kuat naik lagi. Artinya tren utamanya atau main utama, main dari tren ini masih naik. Nah, ini sudah mulai tangganya. Kalau kita melihat namanya tren, ini sudah tangganya sudah mulai naik. Nah, ini tangga namanya. Ini mulai naik ke atas, termasuk ujung atasnya mulai naik. Maka saya gambarkan nanti setelah ini mantul mulai hijau akan naik ke atas lagi. Begitu. Oke, ada lagi Bu? Kalau patokan profitnya di resisten terdekat bisa juga kan Pak? Bisa, lebih baik begitu, lebih aman, jadi lebih cepat. Ya, jadi lebih enak ada patokan gitu. Ada patokan. Kalau lebih Iya. panjang memang agak kita nanti kelamaan, terkadang kesapu kena floating itu sudah deg-degan dulu. Kalau yang deket selalu dapatnya. Kayak di H1 juga sama. Kita ngambil 100 pip ya. Kalau di harian, kalau di trading jangka panjang ya terdekat dari support resistennya di situ lebih cepat, lebih baik. Oke, ada lagi yang ditanyakan Ibu? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain monggo. Pak Wijaya, Ya, silakan Pak. halo. Oke, Pak, Pak, monggo. gimana cara kita untuk menghindari fake out itu, Pak? Pada saat setelah breakout, kan tadi kata Pak Wijaya, tunggu dia tebal dan close dulu ya. Iya. Nah, kalau dia biasanya kan dia kan koreksi dulu tuh. Iya. Atau biasanya kalau Mas langsung udah naik. Oke. Itu mensiasati fake out daripada candle yang breakout itu gimana, Pak? Ya, tentu harus ditunggu sampai selesai. Habis selesai dilihat di situ dia apakah itu nanti Ini contoh kayak yang kita mana? ada contohnya lah. Yang Kita mana? ada contohnya nih yang kayak di Ini. tengah-tengah nih. Nah, kayak di tengah-tengah sebelah kanan itu kan
dia kan breakout tuh. Mm-mm. Yang Dia ini Pak, breakout hijau naik, yang mana ya Pak? kita Yang mana pikir Pak? dia naik, nggak tahu itu Ya, fake ya, out itu. bukan, yang mana? Dia malah turun. Yang ini betul. Nah, sebelah kiri, kiri, Kiri. kiri. Ini Memang tren down itu, naik, naik, naik pas di garis putih. Nah pas itu, ini ya. Ah, itu kan dia breakout tuh, hijau itu. oh Dia yang hijau. breakout, Ah, mm-mm. langsung turun jauh dulu itu. Hancur itu kalau kita punya lot besar itu. Iya, jadi begini, baik, saya akan jelaskan di sini. Oke. Satu, jangan harus tetap namanya melukis. Namanya harus melukis begini. Tetap harus melukis. Satu, untuk kehati-hatian kita. Ya, tadi kan di sini. Walaupun ini ya, walaupun ini kondisinya breakout, kalau jenengan ngambilnya di sini, Saya as- kena di situ. ambilnya di mana? Maksudnya breakoutnya ngambil di mana garis resistennya, Pak? Ini itu yang puncaknya tuh, Oh, sebelah yang kiri nih. oke, yang ini. Nah itu, Oh, iya betul. berarti tidak breakout, Pak. Nggak tahu dia balik gitu, Belum kenceng betul breakout. ya turunnya. Ini belum breakout berarti, Pak. Kalau yang begini Enggak, belum saya ambil breakout. ini Pak, ini batas batas target saya. Oke. Terus Nih, maksud saya ini dia yang ngambil banyak penolakan itu. Nah ngambil itu, ini di sini. nah kan dia Ah, breakout tuh. oke. Mm-mm. Nah, saya lebih cenderung ke swing ya Mm-mm. dibandingkan ke Kecil-kecil. scalping sebenarnya. Mm-mm. Nah, saya berharap dia ini kan naik sampai ke puncaknya higher high ini. Ini kan Harusnya high. jenengan kalau ngambil yang swing itu tidak boleh ngambil yang kecil begini anunya, apa namanya itu, resistennya ngambil yang rejeksi yang banyak di sini, Pak. Ya, betul di situ. Harusnya di situ. Di situ sama yang di bawah ini, Pak. Ada satu lagi tuh yang buntutnya agak panjang itu. Yang mana? Turun dikit. Ini Enggak, naik, 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 naik lagi. naik dikit di atas garis putih terus, Ah, terus, terus, ini ya. terus, Lagi. naik lagi Kak, terus. Nah, kan harusnya kan kita kan berharap dia ini di bodinya itu kan dia udah breakout tuh. Itu tail itu buntut itu. Heeh. Harusnya kan taruhnya di bodinya kan kalau dia breakout itu. Harusnya kalau breakout harus tebel, nunggu selesai dulu, Pak. Enggak boleh yang masih jalan. Running itu enggak boleh. Jadi breakout itu ini harus terbentuk sempurna dulu kalau ini. Ya, sempurna dan selesai candlenya, bukan masih running. Kalau menyentuh begini bukan breakout, Pak. Ini namanya. Ya tadi yang namanya breakout yang gagal namanya. Biar kita tidak terkecoh, maka tunggu sampai selesai dulu. Kemudian kalau kita mau swing itu ngambilnya yang puncaknya yang banyak di sana, banyak di reject. Ini pun yang kondisi kalau misalkan ya terbentuk seperti ini, Pak, misalkan hijaunya seperti ini pun tidak boleh breakout karena kecil. Kecil ini masih setara dengan garis puncak di sana. Ini tidak boleh disebut breakout. Baru disebut breakout ketika dia lepas begini. Ini boleh breakout. Jadi yang paling penting kita adalah bagaimana menempatkan breakout itu sesuai dengan kondisi. Kalau misalkan cuma begini, walaupun ini breakout, tapi jangan disebut breakout. Kalau terlalu kecil, terlalu mepet begini jangan. Artinya harus lepas. Termasuk yang di bawah di sini, ini misalkan di sini, ini pertama memang merah panjang. Oh ini breakout, tidak boleh begitu. Harus selesai dulu. Harus selesai candle terbentuk utuh. Ini pun boleh. Tapi hati-hati juga di sebelah kiri ada enggak? Ternyata masih ada kuat lagi. Dan ini hati-hati breakoutnya begini, ini sangat membahayakan. Maka kalau breakout sekalipun ini merah tebel, ya segini ya seujungnya ini, kita tidak bisa jadikan patokan untuk breakout karena di sebelah kiri masih ada ekor, Pak. Itu caranya. Ya. Selalu begitu. Termasuk yang ini. Termasuk yang ini. Ini misalkan breakout. Yang ini ekornya. Tapi dilihat. Kalau misalkan di sebelah atasnya masih ada ekor dan mepet begitu ya, maka jangan disebut breakout. Breakout itu lepas, harus lepas. Betul-betul lepas dari kondisi yang ada di sini. Yang terdekat di sini ya, yang terdekat ya. Yang terdekat di sana, kemudian dilihat. Oh ternyata di sini banyak. Ya, hati-hati lagi.
Kecuali di sebelah kanan, misalkan di atas jauh, ini kan ada paling puncak di sini. Nah, ini ada paling puncak. Memang di sini kita terdekat di sini breakout. Kemudian dilihat di atasnya lagi. Kalau mepet jangan diambil. Nah, di sini ada. Di sebelah kiri jauh. Kalau jauh maka ini betul-betul breakout. Ini pun kalau kecil begini tidak boleh disebut breakout. Harus menunggu yang tebal begini, lepas dan tebal. Oke, jadi pengambilan tetap kita perhatikan kalau cuma 100-200 ya dapat. Tentu kalau misalkan lebih banyak ya butuh waktu dan melihat kondisi, harus bebas Pak, artinya bebas hambatan ini. Kalau yang jenengan ini banyak, bukan bebas hambatan, ini banyak hambatan sekali ini, tidak boleh yang Banyak di swing situ. begini. Tapi saya pikir tadinya itu yang candle warna hijau itu udah lepas, udah Oh, tidak breakout boleh, itu kan baru masih jalan, seharusnya. masih jalan. Tapi dia balik turun ke bawah malah engulfing itu. Iya, masih jalan Pak. Jadi kalau jenengan berpatokan ini memang di atas, awalnya naik, tetapi selanjutnya ini masih bergerak. Saya selalu sampaikan kalau mau mengambil breakout itu harus sudah selesai runningnya. Dan hati-hati dengan benturan-benturan yang ada di sana. Kalau mepet, ya mepet kecil jangan. Harus betul-betul tebal dan lepas di sana. Itu akan sangat valid di sana. Itu Pak Azrul, monggo. Oke. Baik, terima Makasih, Pak. kasih. Saya tutup pertanyaan dulu ya, teman-teman yang lain mau bertanya nanti dilanjut berikutnya. Ini masih ada pertanyaan yang belum saya jawab ini. Dibahas contoh karakter emas, poin-poin subvolatil tinggi yang berarti bergerak naik turun tanpa koreksi terlebih dahulu. Ya tadi sudah dibahas sebenarnya. Mungkin bisa dibahas contoh-contoh. Tadi sudah dikasih contoh, apa enggak? Oke, baik. Nanti besok kita akan coba untuk review lagi untuk di emas ya. Ini ada permintaan di poin-poin yang volatilitas tinggi, termasuk step-stepnya tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Popo, bila sudah ada OP, bila sudah OP dan dapat profit 100 pip, tapi gerak candle berhenti di resisten, mohon petunjuknya. Nah, kalau sudah profit 100 pip, close dulu. Di area resisten itu berbahaya, harus selesai dulu, perhatikan sampai ada yang keluar dari resisten. Kalau sudah profit close duluan, lebih baik diamankan, kemudian kita melihat, mereview lagi setelah area support resisten itu seperti apa, ditembus atau tidak. Kalau tidak ditembus, maka hati-hati di situ, adakah konfirmasi yang berbalik ataukah sideways. Kalau sideways akan sangat berbahaya, karena berpeluang untuk terjadinya gerak yang cepat lagi nanti. Ya, contoh banyak sekali yang sudah kita bahas, misalkan di area naik kuat begini ya. Naik kuat, kemudian setelah itu turun, ini turun, naik turun, ini namanya sideways. Ya, ini diperhatikan walaupun kita memperhatikan price action, memperhatikan support resisten terdekat di sana, tapi buatlah ini satu kotak yang secara umum begini. Nah, tunggu sampai lepas. Ini tren kuat, sideways, maka berbahaya, dia akan bergerak kuat. Bahkan tidak harus naik, tergantung breakoutnya turun pun nanti bisa panjang ke bawah, karena banyak contohnya. Ya, ini naik, kemudian sideways. Di area sideways ini dia breakout. Nah, akhirnya turun lagi kuat. Ya, seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjut kita bahas di kelas berikutnya. Besok mungkin akan banyak di sesi pertanyaan karena marketnya akan melambat, banyak libur. Satu lagi dari Pak Khairul, kalau kita trading harian, entry-nya time frame M1, kemudian kita close di M15 atau sebaliknya, apa boleh? Boleh saja. Mau kita entry atau close di M1, M15, kemudian M30 boleh, tidak masalah. Yang penting ada triggernya, ada yang kita jadikan sebagai patokan untuk mengambil peluang. Kemudian kalau sudah profit kita close di mana saja boleh, bahkan close di D1 pun tidak masalah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Silahkan yang mau bertanya disiapkan, besok kita akan bahas yang lebih banyak lagi sesi pertanyaan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.